Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Hari ini kita akan membahas hal-hal mendasar namun sangat penting dalam dunia riset. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa hasil penelitian bisa berbeda meskipun topiknya sama? Jawabannya bisa jadi karena perbedaan dalam menentukan variabel. Kami dari kelompok 3 akan mengajak kalian memahami salah satu dasar penting dalam dunia penelitian, yaitu variabel, jenis data, skala pengukuran, dan analisa korelasi. Bersama saya Ayu dan rekan-rekan saya, Fania, Rara, Rosa, dan Siska. Kami sudah menyiapkan materi ini agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Jadi, pastikan simak sampai akhir. Kita mulai dulu dari pertanyaan sederhana. Apa sih variabel itu? Variabel adalah suatu sifat yang akan diukur atau diamati yang nilainya bervariasi antara satu objek dengan objek lainnya. Atau dengan kata lain, variabel adalah suatu sifat atau karakteristik yang mempunyai variasi nilai. Bisa dibilang, variabel itu inti dari sebuah penelitian, karena disinilah kita bisa mencari hubungan dan pola bahkan solusinya. Berikutnya, pemahaman tentang macam-macam variabel dalam penelitian. Menariknya, variabel dalam penelitian tidak hanya terdiri dari satu jenis saja. Masing-masing variabel memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda dalam menentukan hasil penelitian. Yuk kita bahas satu persatu secara sederhana. Yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Kemudian variabel dependen atau variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Lalu variabel moderator, variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Kemudian variabel intervening, variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Lalu variabel controlling, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Berikutnya ada variabel kategorik dan kualitatif, yaitu variabel hasil dari penggolongan atau pengklasifikasian. Contohnya jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Kemudian ada variabel numerik atau kuantitatif, itu adalah variabel hasil perhitungan atau pengukuran dan berbentuk bilangan atau angka numerik. Contohnya jumlah bayi lahir dan tinggi badan. Selanjutnya ada variabel diskrit, itu adalah variabel yang nilainya dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dari hasil dari perhitungan. Contohnya jumlah anggota keluarga. Yang terakhir ada variabel kontinu, itu adalah variabel yang nilainya bisa dalam bentuk desimal dan hasil dari pengukuran. Contohnya tekanan darah dan suhu tubuh. Selanjutnya, di sini terdapat data. Data adalah segumpulan informasi yang dapat memberikan suatu gambaran mengenai suatu kejadian atau masalah yang berupa angka-angka ataupun berupa kategori-kategori. Selanjutnya di sini terdapat data yang baik. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya atau reliable, tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data relevan. Selanjutnya, terdapat jenis data. Pertama, berdasarkan cara mendapatkan data. Data diskrit, data yang berbentuk bilangan bulat atau diperoleh dengan cara menghitung. Kedua, data kontinu, data yang dapat merupakan kerangkaian data dan nilainya. Selanjutnya berdasarkan bentuk data. Data kualitatif, data dalam bentuk kualitas atau berhubungan mutu atau hasil dari penggolongan, pengklasifikasian atau kategori. Data kuantitatif, data dalam bentuk bilangan atau angka atau numerik. Selanjutnya berdasarkan sumber data. Data primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Selanjutnya data sekunder, data yang diambil dari suatu sumber, misalnya puskesmas, rumah sakit, kelurahan, dan lain-lainnya. Data tersier, data yang diperoleh dari penelitian atau laporan-laporan yang berupa kesimpulan. Selanjutnya, jenis data berdasarkan sifat data. Pertama, data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka-angka atau bilangan-bilangan, melainkan berbentuk pernyataan dan simbol-simbol. Kedua, data kuantitatif, data yang berupa angka-angka atau bilangan-bilangan. Selanjutnya, berdasarkan waktu data. Pertama, data time series, sekumpulan data dalam rentan waktu tertentu dalam interval waktu yang kontinu. Kedua, data correction, data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu.
Selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga bila kita gunakan alat pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dan di sini juga ada skala. Skala merupakan simbol yang memberi perbandingan dari kategori yang memiliki bobot yang berbeda. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah tingkatnya. Terjadi bila pengukuran terhadap variabel tersebut hanya dapat membedakan satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Setiap objek akan masuk ke dalam salah satu kelompok atau kategori. Tidak mungkin ada tumpang tindih, overlapping, nomor yang diberikan kepada objek tidak mempunyai besaran, jadi sekedar label. Cirinya seperti isi dapat dibedakan, nilai sederajat antara kategori tidak dapat diketahui tingkat perbedaannya. Contoh, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, agama Islam, Kristen, dan lain-lain, dan suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Betawi, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada skala ordinal. Apabila pengukuran terhadap variabel tersebut dapat membedakan serta mengurutkan, order sama dengan urutan, sama dengan ranking, antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya. Jadi dari kelompok yang sudah ditentukan dapat diurutkan menurut besar kecilnya. Nomor yang diberikan kepada objek mempunyai besaran yang dapat diurutkan. Dengan ciri 1 dapat dibedakan, 2 ada tingkatan, 3 belum ada jarak atau besar beda. Contohnya seperti status ekonomi baik sedang kurang, yang kedua status gizi baik kurang buruk, yang ketiga ada tingkat pendidikan yaitu SD, SLTP, SLTA, dan PT. Pada skala interval, apabila pengukuran terhadap variabel tersebut dapat membedakan, mengurutkan, serta melihat besar beda antara nilai variabel, jadi pada skala interval dapat ditentukan jarak dari urutan kelompok tersebut. Ciri-cirinya yaitu dapat dibedakan, ada tingkatan, ada jarak atau besar beda, dan belum ada kelipatan. Contohnya yaitu badan, derajat Celcius. Contohnya pasien A yaitu 36,0 derajat Celcius, pasien B 37,5 derajat Celcius dan jarak 1,5 derajat Celcius. Pada skala rasio, apabila pengukuran terhadap variabel tersebut dapat membedakan, mengurutkan, memperlihatkan besar beda, serta juga dapat memperlihatkan kelipatannya. Jadi di sini terdapat nilai nol mutlak. Ciri-cirinya yaitu dapat dibedakan, ada tingkatan, ada jarak atau besar beda, kemudian ada kelipatan. Contohnya yaitu berat badan dan juga tinggi badan. Analisa korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Secara umum, analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana hubungan antara dua variabel. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat analisa korelasi. Analisa korelasi itu seringkali digunakan untuk menyatakan derajat kekuatan hubungan antara dua variabel dengan mengetahui hubungan antar dua variabel. Kita bisa mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki. Korelasi seringkali digunakan dalam dunia riset ataupun bisnis. Dan di sini juga ada contohnya. Seseorang pemimpin perusahaan kerap kali menggunakan korelasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara kenaikan gaji pegawai dengan jumlah pendapatan perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis korelasi, yaitu yang pertama korelasi positif. Apa sih korelasi positif itu? Korelasi positif itu adalah sebuah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel akan menyebabkan kenaikan pada variabel lainnya. Dan sebaliknya, jika satu variabel menurun, maka variabel lain juga akan ikut menurun. Dapat dikatakan bahwa korelasi ini menunjukkan hubungan yang searah. Dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, aku akan memberikan contohnya, yaitu hubungan antara usia dengan penambahan tinggi badan. Semakin bertambah usia seseorang, itu cenderung tinggi badannya juga bertambah, atau hubungan di antara penambahan waktu produksi dengan banyak waktu yang dialokasikan untuk produksi. Maka diharapkan
Jumlah produk yang dihasilkan juga meningkat. Lalu selanjutnya di sini ada korelasi negatif. Korelasi negatif itu hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel akan menyebabkan penurunan nilai dari variabel lainnya. Dan sebaliknya, jika satu variabel menurun, maka variabel yang lain akan meningkat. Jadi hubungan di antara kedua variabel ini itu sifatnya berlawanan arah. Dan untuk memperjelas lagi, aku akan memberikan contohnya, yaitu kita perhatikan hubungan antara semakin lama waktu belajar seseorang dengan semakin sedikit kesalahan yang dilakukan saat ujian. Nah, semakin lama kita belajar, diharapkan kesalahan yang kita lakukan saat ujian itu akan semakin berkurang. Lalu selanjutnya di sini ada sumber-sumber, yaitu yang pertama ada buku tuntas analisis korelasi beserta contohnya. Yang kedua, data variabel dan skala pengukuran. Yang ketiga, itu ada metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang terakhir itu ada buku ekometrika, teknik dan aplikasi dengan SPSS. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua. Dan di sini aku ingin memberikan sebuah pantun. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.